Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat Maha Pencipta, Zat yang Maha memberi semua modal-modal kehidupan kita dalam menjalankan kehidupan beribadah di muka bumi ini. Salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW berserah diri pada apa-apa yang telah beliau wasiatkan, beliau ajarkan, sebagaimana keberadaan beliau sebagai uswatun hasanah. Pemirsa channel MUI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam acara Ramadan bersama MUI Jakarta Selatan yang pada kesempatan edisi kali ini mengetengahkan tema tentang kemuliaan perempuan untuk menggapai karunia Allah di bulan suci Ramadan. Sebelum saya memperkenalkan siapakah gerangan narasumber-narasumber kita pada kesempatan hari ini, pastikan pemirsa channel MUI untuk sudah like, komen, dan subscribe pada channel MUI Jakarta Selatan ini. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah melakukan like, komen, dan subscribe. Mari kita sama-sama memulai bincang-bincang kita dalam mengisi bulan suci Ramadan. Dan kali ini narasumber yang sudah hadir di studio, saya perkenalkan satu persatu. Di samping kiri saya sudah hadir Ketua Bidang PRK MUI Jakarta Selatan, yaitu Ustazah Hajah Dr. Endah Nina Kurniasi MA. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Masya Allah, semangat ya. Semangat. Alhamdulillah. Dan yang sudah hadir juga bersama kita narasumber kedua, yaitu Ustazah Hajah Atia Muhayyad LC-MA. Assalamualaikum Ustazah. Masya Allah. Subhanallah. Tetap semangat Ustazah ya. Semangat. Dan seorang praktisi dakwah juga, anggota bidang PRK MUI Jakarta Selatan, hadir bersama kita Ustazah Hajah Uun Maimunah BA. Ya, katanya apa singkatan BA Ustazah? Betawi asli. Betawi asli. Subhanallah. Dalam suasana ceria kami di studio ini akan mengetengahkan tema, yaitu kemuliaan perempuan sebagai karunia Allah di dalam bulan suci Ramadan. Ramadan tanpa hadirnya perempuan sama seperti sayur tak bergaram. Masya Allah. Apalagi kalau sampai tidak ada perempuan, kebayang nggak itu Bunda? Nah sekarang kita awali saja bincang-bincang kali ini dengan apa sih yang Bunda ingin sampaikan kepada masyarakat kita, khususnya pemirsa channel MUI, tentang bagaimana perempuan itu mengisi kehidupannya, menggapai keberkahan di bulan suci Ramadan. Kita mulai dari mana nih? Ketua. Bunda, Ibu Ketua dulu, silakan Bu Ketua, silakan. Terima kasih Om Bagus. Ya. Assalamualaikum para pemirsa channel MUI. Alhamdulillah kaum perempuan mendapatkan porsi yang sangat tinggi di dalam Islam. Di dalam Islam kaum perempuan mempunyai surga di bawah telapak kakinya, yaitu iman. Masya Allah. Al-jannatu tahta aqdamil rijal. Bahkan Allah mengabadikan posisi perempuan dalam sebuah surat yang tidak ditemukan nama laki-laki, tapi hanya ada An-Nisa. An-Nisa, betul. Surat An-Nisa. Jadi begitu pentingnya posisi perempuan, apalagi di bulan Ramadan ini. Allah memberikan kekhususan-kekhususan. Siapa sih yang paling sibuk di bulan Ramadan ini dengan segala aktivitas rumah tangga, ngurus anak dan sebagainya? Betul. Kemudian siapa pula yang tidak pernah bisa berpuasa 1 bulan penuh, tetapi dia harus bersikap seperti orang yang berpuasa, dan dia juga wajib menggantinya di hari lain, padahal itu tidak dia inginkan. Itulah perempuan yang masih dalam masa menstruasi. Jadi perempuan itu perannya di dalam rumah tangga sangat amat dinantikan. Dari mulai memilih menu, kemudian juga belanja, apalagi kalau dia peran ganda. Betul. Wanita karir, dia selain dia mengurus rumah tangga, dia juga harus fokus kepada pekerjaannya,
Mau pulang pun dia masih harus mampir ke tukang sayur atau ke supermarket ya untuk bisa menyiapkan makanan takjil dan Masya sebagainya. Allah, Masya Allah. Kemudian kalau udah selesai dia taraweh, nggak selesai juga karena masih harus beres lagi. Masya. Kemudian mau bangun jam berapa nanti sahur, menu apa buat sahur dan sebagainya. Jadi di sini sebenarnya walaupun perempuan itu punya halangan tertentu yang tidak ada pada kaum laki-laki, tapi Allah memberikan satu pahala yang lebih ketika dia mempersiapkan segala sesuatunya di bulan Ramadan untuk keluarganya dan juga untuk kebutuhannya, maka Allah menggantinya dengan pahala yang berlipat. Nah, disinilah muncul kadang-kadang pertanyaan besar, Ustazah. Setelah apa yang disampaikan oleh Ustazah Endanina tadi, muncul pertanyaan nih. Kalau begitu, kenapa ada anak-anak yang kurang menghormati ibunya? Nah, ini saya ingin ulasan khusus dari Ustazah Uun Maimunah. Silakan, Ustazah. Terima kasih, Om Bagus. Jadi ada anak yang kurang menghormati orang tua. Ini dikarenakan yang pertama, sang anak tidak menyadari bagaimana beratnya peran seorang ibu terhadap anak itu sendiri. Kurang menyadari, kurang meresapi, kurang merenungi bagaimana penderitaan ibu waktu menghamilkan. Ya. Dengan susah payah wawasainal insan biwalidih hamalat ummuhu wahnan alawa wa fisalu fi amaini anishkur li wali walidayka ilayyal masir. Jadi anak kurang menyadari itu. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana juga susah payahnya sang ibu ketika akan melahirkan. Saya melahirkan 6 kali, Pak Kiai. Subhanallah. Ya, pertarungan antara hidup dan mati. Hidup dan mati, betul. Hidup dan mati. Subhanallah. Ini kita merasakan peran ibu waktu melahirkan seorang anak. Ketika dalam keadaannya sudah melahirkan, dia tidak tahu apakah anaknya ini akan menjadi anak yang soleh atau yang toleh, ataukah anak ini laki atau perempuan. Kalau dia sudah merasakan hilangnya dia mengeluarkan cabang bayi, maka ucapan alhamdulillah terlihat dalam diri seorang ibu adalah wajah yang asli, yang murni seorang ibu. Dia tersenyum bahagia karena dia bisa dengan izin Allah mengeluarkan sang bayi. Ada yang 3 kilo, 4 kilo. Subhanallah. Kemudian bukan cuma itu, Om Bagus. Ini seorang ibu juga dalam keadaan masih lemah. Kemudian dia harus menyusukan anak. Malam dia tidak tidur. Dia rela tidak tidur. Kurang tidur lah. Kurang tidur. Sementara kadang-kadang bapaknya sendiri molor terus. Molor terus. Padahal sang ibu itu baru saja melahirkan masih bersimbah darah kadang-kadang. Betul. Dia mesti minum vitamin. Ya Allah. Kadang-kadang dia rela minum jamuan yang pahit demi kesehatannya, demi anaknya juga. Itu belum tidak sampai di situ, Om Bagus. Pendidikan. Ini adalah al-madrasatul ula. Ibu adalah pendidik pertama sebab dikatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu ayyuhawidani ayu nasirani ayu majisadi. Jadi ini beratnya peranan seorang ibu di dalam membina, membesarkan, mendidik daripada anak-anaknya. Barangkali nanti bisa. Begitulah durhakanya seorang anak kalau tidak mampu. Nah, itu dia tidak menghargai, menghormati, apalagi di bulan suci Ramadan. Iya. Nah, ini. Saya bisa tambahkan sedikit lagi. Silakan Ustaz. Saya bisa tambahkan. Siap. Kenapa sampai anak ada yang kurang hormati ibu atau jadi durhaka? Karena dia tidak menyadari bagaimana akibat dari anak yang tidak menghormati ibu atau anak yang boleh dikatakan bahasa kasarnya adalah durhaka kepada ibu. Seperti yang sering dibaca dalam riwayat Al-Qamah. Ya, seorang ahli ibadah, tapi ketika dia akan menghembuskan nafas terakhir dia tidak bisa dituntun mengucap kalimat syahadat. Kenapa? Karena dia lupa kepada ibunya. Juraid, seorang ahli ibadah. Ya, karena ketika dia lagi sholat, ibunya manggil dia lagi sholat sunat. Dia terpikir apakah dia akan teruskan sholatnya ataukah dia akan penuhi panggilan ibunya. Tapi karena dia lagi sholat sunat, dia teruskan sholatnya. Akhirnya ibunya kecewa. Apa kata sang ibu? Ya Allah ya Rabb, jangan kau matikan Juraid sebelum dia kau pertemukan dengan perempuan lacur. Akhirnya terjadi itu. Ini mulut ibu adalah dia tidak menyadari, jadi kurang hormat kepada ibu. Akibatnya kita bisa ambil contoh 2 tadi. Itu sudah dapat menggugah hati sang anak. Sudah harus menjadi peringatan. Peringatan itu. Seorang anak untuk menghormati. Tidak bisa. Masya Allah. Sekarang kita beralih, pemirsa. Sudah 2 pelajaran besar yang kita sudah dapatkan. Nah, sekarang kita akan berpindah. Kadang-kadang kita berpuasa itu, Ustazah. Ya, kita berlomba-lomba untuk mengejar amalan apa sih yang bisa melipat gandakan pahala. Tapi kadang-kadang umat ini sampai terlena, lupa untuk mempelajari mengenal
amalan apa atau perbuatan apa yang bisa merusak pahala Ramadan. Nah ini, nah kita mau serahkan kemana nih, Ustazah? Nah, kita ke Bunda Atia, silakan Bunda. Terima kasih Om Bagus. Masya Allah. Jadi kita sebelum memasuki sesuatu seperti kita sebelum kita masuki bulan suci Ramadan, memang kita harus cari ilmunya dulu. Ini kadang-kadang nggak tahu ilmunya, akhirnya apa yang kita kerjakan ditolak ya. Jadi seperti itu ya, seperti dalam bulan Ramadan ini kan ada kita pelajari umpamanya rukun puasa. Rukun puasa. Nah, supaya ibadah kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus tahu tuh apa sih rukunnya. Apa rukunnya? Betul. Rukun salat. Rukun puasa adalah pertama yaitu niatnya. Yang kedua menahan daripada hal-hal yang membatalkan, yaitu makan, minum. Nah, kalau yang masih punya suami atau punya istri, ya harus menahan diri tidak berhubungan badan di waktu-waktu berpuasa waktu siang. Waktu siang ya. Malam boleh bebas. Malam boleh. Masya Allah. Nah, kalau memang kita sudah melaksanakan rukun-rukunnya, insya Allah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak cukup demikian. Ya, kita juga harus meraih agar betul-betul pahala ibadah puasa kita terima 100%. 100%. Jangan kita berpuasa seperti orang awam. Orang awam hanya berpuasa. Pokoknya tahan makan, tahan minum saja. Rukun-rukunnya sudah dilaksanakan. Betul. Tapi ada hal yang mengurangi pahala puasa, bahkan menghapus pahala puasa. Seperti al-kizbu, yaitu bohong. Nah, ini kan bohong. Ini pemirsa ini. Banyak nih. Kadang-kadang bohong ini kan Ustazah, bohong itu ternyata berselimut di balik makomnya. Kalau kan bohong kecil, bukan bohong besar atau berapa. Sebenarnya itu kan sudah masuk bohong Ustazah. Iya. Nah, itu dia. Terus apa lagi nih Ustazah? Iya. Yang kedua yaitu al-ghibah. Nah, dalam kitab Sulamut Taufik ya dikatakan al-ghibah tu zikruka haqqal muslim bima yukri, yaitu kamu menyebutkan sesuatu yang apabila orang yang kita bicarakan itu benci. Ya. Semua kita kan nggak mau dihibah. Betul. Pokoknya kita ngomong apa kalau sampai orangnya dengar dia marah, berarti ghibah itu. Iya, ghibah itu. Walaupun benar. Walaupun benar apa yang dikatakan. Nah ini pemirsa, kadang-kadang kita kan merasa bahwa tapi kan ini benar dia. Ternyata itu menurut aturan itu juga dosa dan itu bisa membatalkan puasa kita. Masya Allah. Terus lanjut saja. Ya jadi kita harus juga menjaga ya daripada anggota tubuh kita. Lisan kita ya, kemudian juga tangan kita, kemudian juga segala anggota kita harus jaga dengan sebaik-baik. Masya Allah. Nah, sudah kita dapatkan beberapa tips-tips. Ini yang harus kita perhatikan. Jangan sampai pahalanya dapat, kita ngerjain sesuatu yang merusak dia punya persyaratan. Nah, saya ingat betul itu. Karena kata Rasulullah juga amalan tanpa niat dan tanpa ilmu. Saya ingat tuh ayat saya fakul man bighairi ilmin ya'maluhu madudatun la tuqbalu. Masih almarhum ayah saya mengajar, masih teringat. Ada lagi satu ayat yang silakan hari ini ya bagus. Siap. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan sekali-kali Anda melakukan satu aktivitas amalan yang Anda tidak tahu ilmunya tentang itu. Ya, jadi kan perempuan ini punya peran yang sangat besar. Betul. Ya, bahwa perempuan itu puasa ini menjadi satu ladang introspeksi diri. Ya. Dimana ketika kita menahan lapar dan haus, sebenarnya kita juga diwajibkan untuk mengendalikan emosi yang negatif, yang bisa membatalkan puasa kita. Apalagi kan kadang-kadang ada sebagian wanita itu yang mempercayai, ya kalau saya sih masih beranggapan mitos ya, bahwa perempuan itu adalah makhluk yang tidak bisa mengatasi problemnya, cerewet gini. Kalau saya sih, ya mohon maaf walaupun saya pria, saya tidak mempercayai itu. Sebenarnya wanita cerewet dan tidak bukan karena dia wanita. Saya pikir ini masalah psikolog ya, psikologi pada dirinya, bagaimana dia mengatasi dirinya untuk tidak gibah seperti Bunda Atia tadi mengatakan, atau seseorang yang memang merasa dirinya bawel. Saya kan memang bawel. Nah, saya ingin di penghujung diskusi kita kali ini adalah tips-tips.
bagaimana tips seorang wanita, masing-masing Ustazah menyampaikan yang singkat-singkat saja supaya tidak merusak kaidah daripada ibadah Ramadan, puasanya maksud kami. Dan yang kedua adalah tidak terus mengambil nilai 100%. Yang tadi Bunda Atia menyatakan ini menu Allah sudah siapkan, kita tidak mengambil, gitu loh. Nah itu masing-masing tips kita mulai dari Bunda Ustazah Indradina, silakan. Yang pertama menjaga niat ya, karena keutamaan Ramadan itu puasa atau apapun ya tergantung niatnya. Yang kedua, kita menjadikan diri kita ini sebagai bahan evaluasi ya, bahwa untuk bisa menjadi ibu sebagai teladan bagi anak-anaknya, maka kita ibda binafsi ya, mulai dari dirimu sendiri. Yang ketiga, kita jadikan Ramadan ini sebagai ajang untuk bisa bermusyawarah dengan anak-anak kita tentang keutamaan Ramadan, dan juga lebih mendekatkan diri ya antara suami, istri dan anak, sehingga keluarga itu tercipta satu nilai-nilai Islami sama Ramadan, yang diharapkan setelah Ramadan ini juga bisa berkesinambungan, istiqomah menjadi habit. Alhamdulillah. Dan kita pindah ke Bunda Ustazah Atia. Apa nih tips-tips kaum wanita untuk lebih meningkatkan iman dan takwanya? Silakan. Ya, jadi memang tujuan daripada puasa kan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu takwa. Itulah yang harus kita tingkatkan. Jadi kalau kita udah tahu ilmunya, kemudian kita tahu juga hal-hal yang mengurangi daripada pahala puasa. Tadi kan saya katakan pertama yaitu dusta, yang kedua yaitu ghibah, tambah ada lagi dua lagi yaitu namimah, sumpah palsu gitu ya. Nah, jadi yang kesemua itu akan merusak daripada pahala puasa kita. Samping itu juga kalau memang kita sudah sempurna puasa kita harus memperbanyak daripada ibadah-ibadah sunnah seperti sedekah harus banyak ya. Kemudian juga ya baca Quran. Ya. Sebab ini merupakan pendidikan yang harus kita berikan kepada anak-anak kita ya. Jadi pokoknya apa kita peran kita sebagai seorang perempuan, kita usahakan apa yang dilakukan oleh kaum laki-laki kita harus lakukan. Semuanya sebagai ya. support lah ya dalam menciptakan semuanya deh saya sebutin panjang sekali nggak selesai. Subhanallah. Baik, terima kasih Bunda Atia, dan sekarang kita dengarkan dari Bunda Uun Maimunah. Silakan Bunda. Apa nih tips singkat saja Bunda, yang penting ya, karena sama-sama kita tahu Bagus bahwa bulan Ramadan ada bulan ibadah. Tentu kita akan meningkatkan ibadah, akan meraih meraup jamuan Allah sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan. Kita harus berjuang karena bulan Ramadan adalah bulan jihad. Bulan jihad. Ramadan syahrul jihad. Kita juga harus berjuang supaya ibadah kita ini diterima, ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita masuk kepada puasa golongan awam. Kita harus masuk berusaha kepada puasa golongan yang khusus atau khawas. Syukur-syukur bisa masuk pada khawasul khawas. Masya Allah. Khususnya yang lebih khusus ya. Kita kalau khusus itu kan kita menjaga dari yang batalkan puasa, jaga dibatalkan pahala puasa. Maka dia bisa masuk kepada yang khusus. Tapi kalau khususul khusus, menjaga hati, tidak terpaut lagi pada dunia. Kira-kira Bungina bisa? Ya, susah banget. Terus kita berjuang ya. Kita harus berpuasa juga berat itunya. Baik, ya, subhanallah. Pemirsa channel Ebo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin banyak sekali nilai-nilai hikmah yang bisa kita ambil dari guru-guru kita yang sudah menyampaikan nasihat-nasihatnya, wabil khusus supaya kita menjemput keberkahan bulan suci Ramadan, dan masih banyak keberkahan-keberkahan yang Allah janjikan di bulan yang penuh berkah ini. Amin. Oleh karena itu mari kita terus istiqomah sampai terus ya, insya Allah terus-terusan bulan suci Ramadan datang, kita menghiasinya dengan segala perbuatan-perbuatan yang baik. Akhirnya sampai di sinilah perjumpaan kita dalam diskusi Ramadan bersama MUI Jakarta Selatan yang kali ini bersama bidang PRK, di mana acara ini didukung oleh Basnas Basis Kota Administrasi Jakarta Selatan. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Gus ya. Terima kasih. 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 Terima kasih
Hmm.